Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Ramanda. Saya mahasiswa Teknik Elektro UIN Suskario. Di sini saya ingin menampilkan hasil tugas akhir saya yang berjudul Efektivitas Teknologi Internet of Things sebagai Sistem Pemantau Kelayakan pada Pelumas Mesin Kendaraan Sepeda Motor. Sedikit saya jelaskan mengapa saya mengambil penelitian ini. Sebelumnya saya sudah melakukan survei ke beberapa pengguna sepeda motor, yang mana dari survei itu banyak sekali para pengguna sepeda motor yang lalai atau lupa untuk melakukan perawatan sepeda motornya sendiri, terutama pada mesin kendaraan sepeda motornya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya oli atau pelumas mesin itu sangatlah berguna untuk mesin kendaraan sepeda motornya, yang dimana oli ini berfungsi untuk menghindari terjadinya gesekan-gesekan pada komponen-komponen yang ada di dalam mesin itu sendiri. Seperti yang dianjurkan oleh perusahaan motor, yang mana perusahaan motor itu menganjurkan untuk para pengguna melakukan pergantian oli secara berkala, di mana bisa dilihat dari jarak tempuhnya. Sesuai yang dianjurkan, untuk jarak tempuh itu sekitar 2000 sampai 2500 km, atau bisa dilihat dari masa penggunaan oli tersebut. Sebaik-baiknya itu kurang lebih 60 hari. Jadi saya sudah merancang sebuah alat yang berfungsi nantinya untuk mengingatkan para pengguna-pengguna yang lalai atau lupa untuk melakukan oli secara berkala. Sedikit saya jelaskan, adapun komponen-komponen yang penting di dalam alat saya ini, yaitu ada microcontroller ESP32, di mana microcontroller ESP32 ini berfungsi sebagai pengendali atau otak dari sistem yang saya rancang. Dan yang kedua ada sensor proximity tipe E18D80NK, di mana sensor ini dipasang di shock breaker motor ini yang berguna untuk menghitung perputaran roda, sehingga dari perputaran roda nantinya akan diakumulasikan ke data jarak tempuh. Dan yang ketiga, di dalam sini ada modul SIM A6, di mana modul ini berfungsi sebagai sinyal yang membantu ESP32 nantinya untuk sinyal input dan sinyal outputnya. Dan yang keempat ada relay. Relay ini dimana nanti berfungsi untuk para pengguna yang melupakan atau mengabaikan peringatan yang telah dikeluarkan oleh sistem, sehingga relay ini akan mematikan secara otomatis mesin kendaraan sepeda motor itu. Dan yang kelima ada buzzer, di mana buzzer ini berfungsi untuk memperingati pengguna sepeda motor jika jarak yang tempuh telah mencapai untuk melakukan pergantian oli. Dan di sini juga ada software yang berbentuk sebuah website yang telah saya rancang, di mana website ini berguna untuk memonitoring jarak yang telah ditempuh oleh pengguna sepeda motor. Di tampilan utamanya itu yaitu di mana pengguna diminta untuk melakukan login. Jika pengguna belum mempunyai akun, maka pengguna bisa mendaftar terlebih dahulu. Dan kebetulan saya sudah mempunyai akun, jadi langsung saja kita login. Dan saya sudah login, di mana ini tampilan utamanya yang terdiri dari ada fitur estimasi penggunaan, di mana di sini ada grafik penggunaan data jarak tempuh. Jadi setiap pengguna melakukan perjalanan, maka grafik ini akan menentukan sebuah data jarak tempuhnya dan tanggal pemakaian sepeda motornya. Dan di bawahnya ada waktu pemakaian itu kapan, tanggal pemakaian itu kapan, jarak ditempuh itu kapan, dan ada jarak yang tersisa.
Dan di sini juga ada fitur config, di mana configuration ini terdiri dari warning point, limit point, update frekuensi per berapa, dan ada tier kalkulator seperti ukuran ban, ukuran velg, dan jumlah spoke atau jari-jari. Di mana yang dimaksud warning point di sini yaitu peringatan awal jika jarak yang ditempuh telah mencapai set pointnya, di mana seperti dari dalil-dalil terkenal menganjurkan pengguna sepeda motor untuk melakukan pergantian oli di jarak 2000 sampai 2500 km. Dan di sini saya membuat peringatan awal untuk melakukan pergantian oli itu di jarak 2000 km. Jika di jarak ini pengguna mengabaikan peringatan yang telah saya rancang, maka pengguna akan dialihkan ke limit point. Limit point yang dimaksud dengan limit point di sini yaitu kalau pengguna mengabaikan peringatan awal, maka sistem akan mematikan kelistrikan sepeda motor tersebut. Dan di sini limit point-nya lah yang berfungsi untuk mematikan kelistrikan sepeda motor tersebut di jarak 2100 km. Maka sistem akan mematikan otomatis sepeda motor tersebut. Jika pengguna tetap mengabaikan tindakan dari sistem ini, maka hal itu akan terus terjadi menerus sampai pengguna melakukan pergantian oli. Dan di sini ada update frekuensi per. Yang dimaksud update frekuensi per ini yaitu data yang diupdate per berapa meter. Dan di sini saya membuatnya yaitu setiap 500 meter maka data akan terupdate di website ini. Dan di sini ada juga track kalkulator yang terdiri dari ukuran ban, ukuran ban berapa motor yang digunakan. Dan di sini saya menggunakan ukuran ban 80/90. Dan di sini diminta juga ukuran velg motor yang saya gunakan yaitu velgnya ukuran 14 inci. Dan di sini ada jumlah spoke atau jari-jari, yaitu jari-jarinya ada 5. Jadi di sini penggunaan jarak sepeda motornya telah mencapai 2010 km, yang mana sebelumnya sudah dijelaskan untuk warning point-nya itu sendiri saya buat 2000 km karena dari perusahaan motor sendiri itu menganjurkan untuk melakukan pergantian oli di jarak 2000 sampai 2500 km. Itu yang paling baiknya. Bisa dilihat di sini yaitu jarak yang ditempuh 2010,4 km, jarak yang tersisa ada 89,6 km. Di sini juga udah ada notifikasinya dari websitenya itu sendiri. Tampilannya akan seperti ini sampai pengguna melakukan pergantian oli. Jika pengguna mengabaikan tampilan ini atau notifikasi yang ada di website ini, maka sistem akan melakukan tindakan kedua. Bisa kita lihat uji cobanya setelah video ini. Jadi di sini saya akan melakukan uji coba, di mana sebelumnya tadi sudah dijelaskan untuk warning point itu sendiri 2000 km. Jadi motor ini sudah mencapai jarak tempuh 2000 km, mana tadi pengguna sudah melakukan perjalanan sekitar 2000 km. Langsung saja kita coba. Kiranya seperti itu. Hal ini akan terjadi terus-menerus jika pengguna mengabaikan peringatan dari yang sistem keluarkan, di mana sistem akan memperingati pengguna terus-menerus sehingga pengguna melakukan pergantian oli.
Jadi sebelumnya di jarak 2000 km itu pengguna sudah diperingati oleh sistem untuk melakukan pergantian oli. Namun pengguna sepeda motor ini mengabaikan peringatan tersebut sampai pengguna melakukan perjalanan mencapai 2100,3 km, yang mana seperti yang saya jelaskan di awal, jika jarak tempuh telah mencapai 2100 km, maka sistem akan mengambil sebuah tindakan yang mana akan mematikan mesin kendaraan sepeda motor jika motor dihidupkan. Bisa dilihat dari notifikasi yang ada, penggunaan jarak telah mencapai 2100,3 km. Bisa kita lihat di datanya juga seperti itu, waktu pemakaian, tanggal pemakaian, dan jarak yang ditempuh itu mencapai 2100,3 km. Untuk uji cobanya bisa kita lihat di video yang selanjutnya ini. Di sini saya melakukan uji coba lagi. Di sini uji coba yang kedua, di mana di awal tadi sebelumnya pengguna sudah diperingati oleh sistem untuk melakukan pergantian oli itu di jarak 2000 km atau disebut dengan warning point. Namun pengguna mengabaikan peringatan tersebut dan pengguna melakukan perjalanan sehingga mencapai jarak 2100 km, di mana sebelumnya saya sudah jelaskan untuk limit pointnya itu 2100 km, di mana di jarak ini sistem akan otomatis mematikan mesin kendaraan sepeda motor tersebut. Langsung saja kita coba. Motor mati. Seperti itulah tindakan jika pengguna mengabaikan peringatan yang di awal tadi. Maka sistem akan otomatis mematikan mesin kendaraan sepeda motor setiap motor pertama kali hidup sampai pengguna melakukan pergantian oli. Kita coba aja sekali lagi. Lebih kurang seperti itu. Baik, jadi di sini pengujian yang akan dilakukan yaitu menguji dari masa penggunaan oli tersebut, di mana sebelumnya pengujian dilakukan oleh jarak tempuh, seperti yang dijelaskan di awal bahwasanya perusahaan motor menganjurkan pengguna melakukan pergantian oli, bisa lihat dari jarak tempuh maupun masa penggunaan oli tersebut. Jadi sebelumnya sudah dijelaskan, masa penggunaan oli yang baik itu adalah sebaik-baiknya kurang lebih 60 hari. Jadi di mana di sini di websitenya kita bisa lihat bahwasanya penggunaan oli telah mencapai 0 hari, yang mana sebelumnya itu 60 hari, dari tanggal 20 bulan 12 2020 sampai ke tanggal 18 bulan 2 2021. Bisa juga dilihat di sini, untuk jarak yang ditempuhnya itu baru mencapai 1845,4 km. Masih ada jarak yang tersisa sekitar 254,6 km. Jadi di sini masa penggunaan olinya yang lebih dahulu tercapai, maka sistem akan memperingati si pengguna sepeda motor untuk melakukan pergantian oli. Bisa dilihat di video selanjutnya ini. Di sini saya akan melakukan uji coba lagi, dari dilihat masa penggunaan olinya itu sendiri. Sebelumnya sudah dijelaskan di awal tadi bahwasanya pergantian oli itu bisa dilihat dari penggunaan jarak tempuh atau bisa dilihat dari masa penggunaan oli itu sendiri. Sebaik-baiknya masa penggunaan oli itu sendiri kurang lebih 60 hari. Jadi di motor ini penggunaan olinya dari awal pergantian oli itu udah mencapai 60 hari.
Jadi di mana sistem akan memperingati pengguna melalui buzzer yang dipasang oleh sistem. Kita coba. Ya, kurang lebih seperti itu. Sistem akan terus-menerus memperingati pengguna sepeda motor sampai pengguna melakukan pergantian oli. Jika pengguna mengabaikan peringatan tersebut, maka sistem akan terus memperingati pengguna. Kita coba aja sekali lagi. Ya, seperti itu. Peringatan ini berselang selama 10 detik. Jika pengguna menghidupkan motornya kembali, maka sistem akan memperingati pengguna untuk melakukan pergantian oli, karena waktu masa penggunaan olinya udah mencapai 60 hari. Mungkin itu saja dari video yang bisa saya tampilkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.